Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita patut bersyukur pada malam ini kita kembali dalam renungan harian dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, dan sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada malam ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan, pengharapan dan semangat baru bagi kami. Kuduskan dan layakkan kami mendengarkan firman-Mu, berikan urapan baru kepada hamba-Mu, supaya benar-benar suara Tuhan yang hamba sampaikan dan firman Tuhan mendatangkan kekuatan bagi kami. Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami dan layakkan kami. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah-Nya sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah yang terdapat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Bapak Ibu silahkan menyimaknya, dan yang memegang Alkitab silahkan membukanya. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dan tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saya ambil garis bawahi di sini yang bagian B. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini mengenai bangsa Israel, di mana ketika mereka menghadapi peperangan atau mengalami tantangan, diserang, dijajah oleh bangsa lain, mereka sering tidak mengalami ketenangan. Tentu kalau menghadapi serangan itu permasalahan yang besar, dan dalam menghadapi itu mereka sering ingin berlari mencari pertolongan, terutama ke Mesir. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mengingatkan kepada bangsa ini, tenang dan berdoalah. Karena dengan tenang dan berdoa, disitulah bangsa ini akan mendapatkan keselamatan. Demikian juga kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tidak bisa bertindak tenang, hati yang tenang, pikiran kita juga masih bisa tenang, maka kita bisa berdoa. Dan kalau kita bisa berdoa, disitulah kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perlu sekali melihat firman Tuhan ini. Dalam tinggal tenang dan berdoa dengan percaya. Memang ada banyak orang percaya, belum tentu dia memiliki ketenangan. Atau banyak orang Kristen atau orang yang datang ke gereja, kalau tidak memelihara hati yang tenang, maka akan terjadi sikap yang kemerungsung atau terburu-buru. Setiap kali kita terburu-buru dalam melakukan suatu pekerjaan atau hal-hal, bahkan dalam melayani Tuhan pun, kebanyakan kita menemukan hasilnya tidak maksimal. Karena terburu-buru, justru kadang-kadang hasilnya tidak baik. Karena terburu-buru menimbulkan kekhawatiran, karena hasilnya tidak maksimal. Tetapi kalau kita tenang, berpikir dengan tenang dulu, maka pikiran kita jalan. Kita bisa memiliki hati yang tenang, maka kita bisa berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Disitulah Tuhan mengarahkan kita bagaimana kita berdoa, lalu Tuhan menunjukkan firman-Nya kepada kita. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan kalau firman Tuhan itu kita bisa dengarkan, firman Tuhan itu kita perdengarkan bagi telinga kita sendiri juga. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 11 mengatakan, dari mana timbulnya iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bisa memelihara hati kita tenang, kita masih ingat membuka Alkitab, kita masih ingat firman Tuhan. Dan firman Tuhan kalau kita baca, kita perdengarkan, maka kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kemudian kita berdoa dengan percaya. Firman Tuhan itu akan membuat kita beriman yang teguh. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita bisa sampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh yakin betul kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di sini tentang tenang, itu sama dengan keselamatan. Dengan berdoa, dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dan berdoa. Artinya jangan meminta pertolongan dengan cepat keluar kemana-mana. Atau jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena memang kita manusia seringkali berpikir, barangkali saudaraku si A bisa menolongku. Ketika kita menemukan masalah atau persoalan atau godaan atau tantangan, kita maunya cepat selesai masalah ini. Seringkali juga kita maunya kalau berdoa, maunya cepat Tuhan jawab. Kalau belum menemukan jawaban, lalu kemana saya harus mencari pertolongan? Padahal firman Tuhan mengatakan jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, tapi andalkanlah bahwa Tuhan sanggup memberikan ketenangan, memberikan ketentraman di dalam hati kita. Kita harus percaya, kita harus yakin. Tidak ada perkara yang mustahil, firman Tuhan katakan. Bangsa Israel banyak mengalami kendala. Ketika iman mereka betul-betul kuat di dalam Tuhan, mereka bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Betul-betul iman mereka yang muncul. Dalam doa mereka Tuhan menjawab doanya karena berdoa dengan iman. Tapi ada kalanya manusia menghadapi tantangan berikutnya tidak siap, lalu mencari jalan keluar atau jalan pintas yang sebenarnya tidak disenangi oleh Tuhan. Tetapi kemudian ketika mereka diingatkan lagi oleh Tuhan, baru mereka sadar. Demikian juga kita Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, Alkitab yang diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, sudah banyak sekali. Jika kita mau membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita lihat firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan, dan kita melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Renungan firman Tuhan pada malam ini, mari kita imani. Kalau kita bisa menenangkan hati kita, kita bisa duduk, kita bisa memanjatkan doa kita dengan percaya, dan kita juga bisa tenang, siap untuk membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita membaca. Benar-benar kita yakin pasti mendapatkan ketenangan hidup, ketentraman dan rasa aman. Oleh sebab itu, berdiam ketika menghadapi persoalan dan tenang dan berdoa serta percaya pasti Tuhan tolong. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada malam ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan meyakinkan kami bahwa benar-benar ketika kami tenang dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami naikkan doa kami buat pekerjaan Tuhan,
Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani, Tuhan urapi mereka dan meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka kerjakan adalah menjadi kepujian bagi nama Tuhan, dan berkati mereka. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati hamba-Mu gembala di tempat ini. Engkau urapi, Engkau berikan terus kesehatan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka tetap sehat dan tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan dipelihara Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang hidup. Berkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Berikan kecakapan untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, supaya bangsa kami ini semakin aman dan semakin hari semakin membaik melewati pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia ini. Kami percaya pertolongan Tuhan pasti bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berkat-Mu menyertai kami, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.